Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali hadir untuk mengikuti ibadah doa pagi GSCI Benda Eser Pusat. Meskipun kita Bapak dan Bapak Ibu Saudara saat ini berbeda di tempat, tapi kita percaya, kita satu hati, kita dilawat Tuhan, kita dijamah oleh Tuhan, maka urapan Tuhan turun ke atas kita. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami mau sungguh-sungguh ingin beribadah. Kami mau sungguh-sungguh ingin menyerahkan segala isi hidup kami kepadamu Tuhan. Terimalah doa dan penyembahan ini Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ucapkan selamat pagi. Kita bersyukur, kita rindu kepadanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita rutinitas, mari kita sembah Dia. Mari kita pujikan sama-sama dengan hati yang lebih dan lebih lagi ya Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh
Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau Allah yang hebat. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku mengucap syukur. Kau Allah yang hebat, yang layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa kepadamu. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ingin mempraktekkan apa yang ada dalam firman-Mu ya Bapa. Aku percaya Tuhan, penyertaan-Mu, lawatan-Mu sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, ingin kami selalu bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, sebab Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita pujikan ini sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, sebab Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian ini mengatakan, di saat badai bergelora, dimanapun gelombang-gelombang yang kini sedang mengintai di muka bumi ini, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada untuk menaungi kami. Engkau selalu ada untuk melindungi kami Tuhan. Aku percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup ini Tuhan. Ketika kami mengalami sesuatu yang tidak pasti, ketika ada goncangan, ketika ada masalah, ada pergumulan, satu hal, Tuhan berkata kita tidak boleh takut, kita tidak boleh breakdown, kita tidak boleh sampai meninggalkan pelayanan. Tuhan mau kita terus maju. Kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengalami berbagai keluhan masalah, jangan takut. Tuhan beserta kita. Tuhan tak akan pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan. Tuhan mau kita terus melangkah maju. Kita jangan sampai berdiri di tengah-tengah badai dan kita hanya melihat. Tapi Tuhan tahu apa yang saat ini kita sedang alami. Kita merasakan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Kini kami tenang Tuhan, ada bersama-Mu Tuhan Yesus. Kaulah Allahku yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang mengerti. Haleluya, haleluya. Bersama-Mu Bapa kami melewati semuanya Tuhan Yesus. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua, pengen-Mu yang mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua penyataanmu yang mulia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Engkau yang bertindak Bapa. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku persembahkan semuanya untuk-Mu Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah doa, sembah dan pujian kami Tuhan, yang tiada kurang sempurna ini ya Bapa. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan isi sebagian dari sabda firman-Mu, kami tahu Tuhan, hamba-Nya ini hanya menyampaikan dengan terbatas Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika hamba-Mu menyampaikan firman, tetapi kuasa-Mu selalu menyertainya ya Bapa. Sebab firman-Mu itu Tuhan, yang memeteraikan hidup kami, yang mampu merubah hidup kami, dan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya langit dan bumi akan lenyap, langit dan bumi akan segera berlalu Tuhan. Tapi firman-Mu, ya dan amin, ada untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Allahku yang hidup yang kami sembah. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada di dalam tema kesulitan yang besar dengan Tuhan yang besar. Roma 11 ayat 33 sampai 36 saya bacakan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Terkadang situasi kondisi bisa menghimpit kita. Dalam situasi saat-saat seperti ini Bapak Ibu, kita bisa dibawa atau terbawa di dalam kondisi yang tidak menentu. Bisa jadi saat-saat ini kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan di dalam kesehatan tubuh kita,
Atau juga kita bisa mengalami kesulitan di dalam rumah tangga kita. Terkadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidup kita. Ada satu ilustrasi yang pernah saya baca, Bapak Ibu ya, di mana ada seekor monyet yang memanjat atau di atas pohon, dan angin yang berhembus, angin sepoi-sepoi, Bapak Ibu. Dan akhirnya angin yang sepoi-sepoi ini membuat monyet ini jatuh, Bapak Ibu. Karena monyet ini mulai mengantuk dan mulai dia meregangkan otot-otot yang mencengkeram pohon itu, Bapak Ibu. Dan terkadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Terkadang Tuhan izinkan ada angin yang agak begitu keras, itu menggoncang, menggoyang pohon yang kita pegang ini, Bapak Ibu. Sehingga kita harus berjuang untuk menguatkan otot-otot kita, untuk tetap memegang erat pohon itu, Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, membuat kita nggak nyaman, Bapak Ibu. Sepertinya kita keluar dari zona nyaman kita, Bapak Ibu. Biasanya mungkin kita merasa nyaman dengan kondisi segala sesuatu yang ada, terpenuhi, dan semuanya baik, Bapak Ibu. Kesehatan kita baik, puji Tuhan. Usaha pekerjaan kita baik, puji Tuhan. Semua bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita, tercukupi semua, Bapak Ibu. Anak-anak sekolahnya baik. Seluruh tagihan-tagihan yang ada bisa kita lunasi dengan baik. Dan inilah yang mungkin terkadang membuat kita meregangkan otot-otot ini, Bapak Ibu. Otot-otot iman kita. Otot-otot ketergantungan kita dengan Tuhan. Otot-otot kita, cengkeraman tangan kita yang selalu erat menggandeng Tuhan mulai lemah, Bapak Ibu. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Keadaan yang enak, yang baik, itu terkadang membuat kita sedikit menggeser derajat kita, Bapak Ibu. Zona nyaman yang terjadi di dalam lingkungan kita terkadang membuat kita ini bisa sedikit tidak tergantung dengan Tuhan. Sehingga Tuhan kadang-kadang mengizinkan sedikit angin berhembus lebih keras. Terkadang Tuhan mengizinkan ada problem-problem yang terjadi dalam kehidupan kita, agar kita mulai mengingat kalau kita ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Sebetulnya kita ini seperti Ayub, Bapak. Karena semuanya berjalan baik itu bukan karena kekuatan kita. Semua berjalan dengan baik itu bukan karena kemampuan kita. Bukan. Jadi jangan pernah kita merasa kalau kita sehat itu karena kita olahraga. Bagus kita olahraga. Kita menjaga makan, bagus kita menjaga makan. Tetapi jangan salah, Bapak Ibu. Kalau kita sehat, sebetulnya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau rumah tangga kita baik, sebetulnya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Anak-anak kita baik, tagihan-tagihan yang harus kita bayar tiap bulan itu berjalan dengan baik.
Itu bukan karena kemampuan finansial kita, Bapak Ibu. Jangan merasa, oh karena saya bekerja dengan luar biasa sehingga saya dapat uang, sehingga kita bisa melunasi segala sesuatu, bayar sekolah, bayar listrik, semuanya. Jangan salah, Bapak Ibu. Itu ada campur tangan Tuhan untuk memelihara kita. Inilah yang dijadikan barometer kita, Bapak Ibu. Terkadang ada sedikit angin keras untuk kita kembali bergantung kepada Tuhan. Dan kesulitan yang mungkin kita hadapi hari-hari ini, mungkin kesulitan yang kita anggap besar, tetapi kita memiliki Tuhan yang besar, Bapak Ibu. Inilah jaminan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Seandainya hari ini kita mengalami angin yang sedikit mengempas kita, masalah rumah tangga, ekonomi, keluarga, kesehatan, Bapak Ibu, ingat, kita harus mengingat kembali bagaimana ilustrasi tadi, Bapak Ibu. Agar kita tidak jatuh, kita harus mengencangkan otot-otot iman kita. Kita harus berpegangan erat kepada Allah yang besar itu, Tuhan yang besar itu, untuk bisa mengatasi kesulitan kita, Bapak. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, Bapak Ibu. Inilah janji Tuhan, Bapak Ibu, bahwa apa yang menempat di dalam diri kita, tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Mungkin kita merasa hari-hari ini kita mengalami zona yang tidak nyaman, ya kan? Jangan lupa, Bapak Ibu, itu sesuai dengan kemampuan otot rohani kita, Bapak Ibu. Allah tidak pernah menjerumuskan kita untuk terpuruk, terjatuh, dan kita habis, Bapak Ibu. Tidak. Tetapi kita percaya bahwa ada kekuatan ilahi yang dapat kita gunakan di dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Jangan panik, Bapak Ibu. Apa yang kita alami itu jawabannya sudah jelas, Bapak Ibu. Yaitu Tuhan menginginkan kita untuk kembali menguatkan otot-otot iman kita, membuka mata rohani kita, bagaimana kita melangkah selanjutnya bersama dengan Tuhan. Zona nyaman membuat otot-otot rohani kita ini lemah, Bapak Ibu. Zona nyaman membuat kita terkadang meninggalkan Tuhan di belakang. Kita merasa kita bisa jalan sendiri, Bapak Ibu. Zona nyaman terkadang membuat kita sak karepe dhewe, Bapak Ibu, mengikuti pikiran-pikiran kita sendiri. Dan ada hempasan angin yang sedikit keras ini, Bapak Ibu. Kita kembali ya mengandalkan kekuatan Tuhan. Bagaimana kita berjalan kembali melangkah bersama dengan Tuhan. Telinga kita mulai kita buka. Selama ini mungkin otak kita yang bekerja, Bapak Ibu. Harus begini, begitu, melakukan ini, melakukan itu. Kita mulai membuka telinga kita. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan katakan? Apa yang harus saya lakukan menurut
kehendak Tuhan. Inilah yang dimaui oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya, di dalam setiap kehidupan mereka yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita mulai mencari Tuhan kembali. Bukan masalahnya yang besar yang menghancurkan kita, Bapak Ibu. Tidak. Rick Warren mengatakan bahwa kehidupan setiap kita itu adalah menyelesaikan masalah satu ke masalah yang lain. Kita mengerjakan masalah yang satu dan mengerjakan masalah yang lain. Dan itulah kehidupan kita. Sehingga kita harus mengingat bahwa setiap kita menghadapi masalah persoalan, dipastikan pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada persoalan masalah yang tidak ada jawabannya. Semuanya sudah dikemas Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menuntun ke dalam jawaban-jawaban, penyelesaian-penyelesaian, pergumulan-pergumulan kita. Tidak ada gunanya kita emosi, tidak ada gunanya kita bersungut-sungut, tidak ada gunanya kita putus asa. Karena apa, Bapak Ibu? Itu bukan kemauan Tuhan. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita mencari kekuatan Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Kita mencari pikiran-pikiran Tuhan. Karena disitulah letak jawaban setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Sehingga kita harus tetap melangkah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan, Bapak Ibu. Di dalam tengah-tengah kesulitan yang kita alami, Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib. Tuhan mampu melakukan perkara yang besar. Karena itu adalah spesialisnya Tuhan, Bapak Ibu. Untuk menolong kita, untuk memberi kekuatan, kemampuan. Mungkin kita merasa menderita hari-hari ini. Mungkin kita merasa sendirian. Tetapi jangan salah, Bapak Ibu. Semuanya jawabannya adalah ketika kita menguatkan iman-iman kita, Bapak Ibu. Otot-otot kekuatan iman kita ini kita harus naikkan kembali, Bapak Ibu. Dan apa yang kita alami ini, Bapak Ibu, itu adalah proses Tuhan untuk Tuhan menambah-nambahkan kemampuan otot kita semakin kuat, Bapak Ibu. Jadi semua yang kita alami itu Bapak Ibu, itu sebetulnya adalah memperkokoh otot iman kita, Bapak Ibu. Otot kemampuan kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang melakukan penambahan kapasitas dan kualitas hidup kita ini, Bapak Ibu. Terkadang memang kita merasa, kenapa bisa terjadi kita mengalami begitu banyak pergumulan masalah.
Yang pasti Bapak Ibu, Tuhan sedang menambah-nambahkan kemampuan iman kita. Tuhan sedang menaikkan kapasitas dan kualitas kita. Yang terlebih lagi Bapak Ibu, Tuhan sedang ingin kita mengenalnya lebih dekat lagi Bapak Ibu. Itu yang akan kita alami Bapak Ibu. Seperti Ayub katakan, kalau dulu aku mendengar orang mengatakan Tuhan itu baik, luar biasa, dan Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Tetapi Ayub katakan bahwa hari ini dengan mata kepalaku aku melihat sendiri bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kita alami adalah untuk kita mengenalnya, mengenal kemampuannya, mengenal kekuatannya, mengenal kedahsyatannya untuk menolong setiap kita, Bapak Ibu. Semua tidak luput dari masalah persoalan, Bapak Ibu. Siapapun kita yang ada di dalam dunia ini, saya, Bapak Ibu semua memiliki pergumulan masing-masing, memiliki penyelesaian mengerjakan keselamatan masing-masing. Tetapi yang lebih daripada itu semua, Bapak Ibu, Tuhan ingin kita mengenal kedahsyatannya. Tuhan ingin kita mengetahui kebaikannya, kemurahannya. Andalkan Dia, Allah yang besar itu, untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami, Tuhan. Biarlah kami di dalam hari ini, seandainya kami mengalami pergumulan, biarlah kami menjadi tenang, karena kami bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, terkadang yang kami alami serasa berat Tuhan. Tetapi kami belajar Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah masalah pergumulan ini membuat kami mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong dan membebaskan kami dari setiap pergumulan persoalan yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden. Tuhan berkati para menteri, DPR, MPR, sampai RT RW. Tuhan berkati. Berkati mereka menjadi alat-alat Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan, untuk memelihara bangsa negara kami, untuk memelihara kami Tuhan. Berkati kota kami Surabaya. Biarlah Engkau tolong keamanan, ketertiban, damai sejahtera kota kami. Tuhan tolong untuk pemimpin-pemimpin kota kami. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas kota kami. Berkati pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Penasehat Oma Kaihatu, gembala kami, keluarga, majelis, dan keluarga semua pastoral. Tuhan berkati para pengerja BPH, Tuhan berkati Tuhan. Kiranya program-program yang akan kami lakukan Tuhan, semuanya dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan pimpin gereja kami. Biarlah kami bersandar kepada Roh-Mu Tuhan. Kegerakan-kegerakan Tuhan biarlah kami pahami, sehingga boleh kami ada di dalam pimpinan Tuhan, gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang mungkin hari ini mereka mengalami pergumulan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, sakit penyakit Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Mungkin ada jemaat yang terpapar corona, COVID ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati di dalam nama Yesus.
Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberikan pemulihan, kesehatan, dan mujizat atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kiranya Engkau berkati di dalam setiap pergumulan, persoalan masalah yang dihadapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kalau ada Tuhan yang mengikuti online maupun di rumah Tuhan, Kau berkati Tuhan. Mungkin mereka ada dalam kesulitan, butuh jamahan, butuh pemulihan, butuh pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan melakukan yang terbaik atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat, rahmat, kasih, karunia Tuhan limpahkan atas kami semua. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Memberkati, menolong, dan menyertai setiap jemaat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.